Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting kalau terang. No, saya kira kata wong ngaji itu tanpa guru, tanpa. Jadi semua orang ini. Alhamdulillah, pulau jenengan gak ada sanad, sahwali, ya, gak ada sanad pusat nopo, ahwal. Ahwal yang ngotot niku kados kiai-kiai. Ngaji kadang istiqomah, kadang ora. Guru-guru kita seperti itu. Mbak Maksum Lasem apa Bali Maksum Kapjan. Niku nak ceritane bapak kula, kan termasuk gurune Badin Lati Pandik Lengri nate ngaji Mbak Maksum itu termasuk pernah Mbah Biyut itu. Mau Biyut kula niku tiyang Lasem. Biyut kula niku Mbak Yuni Mbak Bedowi. Akhirnya garwane Mbak Umar. Di Mbak kula niku putune Mbak Umar bin Arabi, garwane Mbak Umar niku keluargane Mbak Bedowi. Niku nak ngaji umus ya, ngaji mung tafsir Jalalain niku ben ngantuk. Niku anggere ngantuk niku. Wah, farka'u bah, ya dong ya roh ansik. Padahal kiai alim ngono. Ya dinten. Lah Mbak Maksum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gede. Aja ngombe jeng misale kaya kula kan ada ubeh. Bareng roken ngombe glogok-glogok dikira tiket. Lah aku ngei cung. Jebule Mbak Maksum yo njaluk meneh. Dulu itu biasa. Padahal kayak apa kalau mereka ngaji taklim muta'alim? Nah, ana gurune kon ngadeg. Tapi nyatane piye-piye dhisik muridé biasa kecil-kecil kan. Dia ono akwal, ono akwal. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi? Tapi kadang yang kecil-kecil kan. Nabi jarene ning tek kan, Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi tidak ketemu Adi Anas nak takok. Cuma manuk mije. Ma fa'alan lughair. Ya Umar, ma fa'alan lughair itu masyhur. Umar itu dulure Anas. Jenenge Umar. Pas Nabi loro pas nangis mergo manuk iku mati wae mati. Nanti wis gede yang Nabi ketemu cung manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ora penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ora penting. Nabi cah cilik-cilik ya guyu. Cung manuk isi. Ana wong rono ya Rasulullah saya badhe pulang saniki pun dalu wis tenange kok tak tumpakno anake unta. Bareng wae mulai kayak unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta niki kok unta tuwek, masih tuwek ya anake unta. Masih tuwek ya. Tapi Nabi ora sengak, ora anakmu, ora terusane ora ono. Masih tuwek ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi, itu Nabi fa innaha tudzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah. Terus dikasih makan buahnya. Pokoknya Nabi itu memberi hidangan halah itu luar biasa. Mereka mengenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halah itu pengen Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan, kenapa kamu ingat ajusan syauka? Wong tua elek is mati. Waqat abdallah kawas khairan minha. Sudah gentisan gue apik di bang aku. Perawan ayu cek urip. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu enggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah masih muda ketika itu masih umur 16. Wong Nabi wafat itu Aisyah umur 16-17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemuan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah dia kepengen Aisyah mari ngelak-ngelak gue. Iya ya Rasulullah. Kandhani dene. Saya ayune dene iku perawan untuk duduk. Ibuku iku rondo untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya hujan. Akhirnya Aisyah sadar. Sebenarnya aku gak keren. Aku itu perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan untuk duduk. Khadijah rondo. Semenjak itu seraiso dinyanyi tua-tua soalnya raiso biar keren marah Sayyidah Fatimah so menghentikan. Nah ini akwal. Kalau melihat akwal itu orang depan Nabi itu nggak boleh guyon, nggak boleh omongan laho. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan di depan siapa? Rasul. Jadi ada akwal, ada akwal. Ya ada akwal. Ya, nah, misalnya ngaji, misalnya Rugen ngaji ta'lim diterang. Nah, ambil guru nurut, nak guru neramong jangan pikir. Rugen nak akan batu di pulau tuh rusik ngorok. Ya tenang wae, ya aku rapi piye. Iku akwal. Napa?
Nah, jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang memahami Islam hanya lewat tag. Itu udah bisa. Tag itu tadi ya, tag itu fleksibel, kadang malah terbatas karena tag itu kadang. Misalnya begini contoh panitia. Nabi misalnya ngendikan tasoddaku walau bifir sanisatin. Kowe iku sedekah senajan to sikile wedhus, sampile wedhus. Terus kowe apa memaksakan sedekah tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya mau makan mayuran nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sampe sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Wong sikil sebelah pitik tentu dadine sikil. Nah, ini kan tapi tagnya tetap walau firsana satin senajan sampai apa? Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah kalau zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kul, makanan pokok. Kalau kamu nuruti tag berarti zakat fitrah harus pakai kurma karena tagnya kurma. Gitu. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Mau melarat pakani kurma untuk loro yakin. Malah lilu. Mulanya kalau sering dibantah tiang-tiang, tapi sunnah Rasul itu makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak lilu ya Rasul. Tapi ini sunnah Rasul. Saya tak omongi. Sunnah Rasul nak sholat yang Mekah Madinah orang yang Indonesia. Cangkeman namanya. Lah ape persis, mangane ape persis Nabi kurma. Lah nek persis Nabi ke urip ono urip nang Mekah. Nek seneng Mekah ape tak omongi Nabi ku ning taun 675 kowe kok taun 2017. Ora pas taune wis. Misale wong ku kok kelar urip nang Mekah setane Nabi dhisik sugeng ku ning taun piro 571 ya. Sampai 610 itu wahyu 600. Pokoknya abad piro? Abad 6 menangi abad 7 gitu. Nggih. Dan Nabi jadi Nabi sekitar 610. Berarti wafatnya sekitar 623 ya. Nggih. Mustafa aja hitung-hitungan usaha. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 angel temen. 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi Nabi, berarti jadi Nabi tahun 610. Setelah jadi Nabi wafat kan 23 tahun. Gitu. Lagi kan jadi Nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi Nabi 23 tahun. Berarti benar. 633. Nah, iya misalnya nek urip nang Mekah tak omongi Nabi urip sugeng ning tahun itu. Enggak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh akwal. Meskipun kita punya akwal, ya kita butuh nopo. Ternyata akwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan, karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo terbatas. Karena butuh muqtadal hal. Begini tak contoh nang usul fikih. Buatan sekali-kali ngobrol sesuai. Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini. Bahwa ngendikan itu ora oleh dadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggot itu takut aku, Gus, wedhus itu wajib zakat tau ora? Terus tak jawab, alal ghanami zakatun, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus, makanya kata Zakaria Al-Ansari, di antara tag yang tidak mengikat adalah lahirnya tag karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun. Nabi jawab lil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, ya Nabi jawabnya. Itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, ya Masyhur misalnya gitu. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngedikan ya Mu'ad ini uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Waktu ini kata kita fakul fidu beri kuliah sholat tidak ada apa kata. Muat aku seneng kue, mulane nak bersolat atau lali dungo ini apa Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus sekarang terus mendingan, iku kagum muat itu omongi muat kene ora muat nglakoni iku. Gedeng tawaras. Ndak sama aja gedeng tawaras.
Gendeng. Jadi teks yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas bahwa ya Mu'ad ini uhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya Mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau caiku kabeh. Berhubung guru kita mau caiku kabeh, hadis yang Mu'ad itu ya sebenarnya Mu'ad di saya ini hampir uang ya. Muat ngono ae soe. Paham enggak Mas? Makanya ada akwal, ada. Nah nuruti akwal yang disebut ya, Pak. Muat. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah ditaksir Albani yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya, orang kok nggak ada. Alimemku sepi rokok nganti ngeklaim nggak ada hadis. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada, tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini. Aku lal hadis hafidh, apa kamu hafal semua hadis? Tidak ya. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonan Said Zabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Zabidi, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai yang untuk Said Zabidi. Coba sampai ngakoni liwat aku, ora tapi aku ngakoni ngenteni sampai alim jelas ya. Nah sampai ngakoni ora usah liwat alim-aliman. Jadi Said Zabidi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara iso nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Alhamdulillah Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing dibeto Mbah Munawir teng Jogja ini kapundhut Mbah Mahfud kapundhut ning Mekah, terus Muhammad dibawa Munawir teng Jogja. Terus dindono yang betengan, terus ngelahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Kiai Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya zuriya hidup teng Indonesia. Jadi wonten sanad genetik ngene lewat betengan berarti lewat zuriya. Ada sanad keguruan yang lewat Basuber karena kadang murid itu luwe perso timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh. Paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya kados misalnya kok kula mati sakniki, tentu sing ngaji Jalalain kula malah Ruhin. Anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain Ruhin sing wong liya kriting. Ngaji. Misalnya kula mati sakniki. Paham ya? Akhirnya Hasan ape sanate tok aku dadak liwat Ruhin, hadasani kriting an Abi. Kan jadi hadasani kriting an Abi. Lho padahal Hasan anak kandung kula tapi nak ngaji Jalalain tek Jogja kan hadasani kriting an Abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, tidak juga. Karena anak pas kecil apa ya? Kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, jong masih ibu cek caci, leh. Paham? Paham gitu? Lan wong ngaji. Kok merovokasi nih wong ana keluarga ana butuh kok keli. Sing keli yo pas iku Hasan iku umur piro. Jadi normal ya misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim ya, muga-muga alim. Iku yo rugen piye sing untuk sanad mutasil, ngaji adep-adepan. Kelas wis iso ngrungokno mbek ngantuk kan wong top. Enggak semua orang iso ngaji jalur mbek nopo. Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang, Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham kalau maksudnya? Paham tenang orang.
Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, iya gelem Nabi. Mungkin dari Nabi Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan. Oh iya ngene cung zaman aku ngene. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal tok, percaya akwal. Nggih percaya napa? Akwal. Karena akwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang Majmu'. Wong nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora usah men madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slenden mungkuri ta madhep. Aku lek baca iku lek guyu. Jadi lagi dalil ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah, par keselele ya wis slenden opo tadi. Saya jawab Ka'bah, slenden niku mungkuri ta madhep. Tapi ora usah arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah, niru Nabi oh sarap. Kali kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus koyo ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah, koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng. Ya pokoke ngono. Ora usah diterangno, wis pokoke ngono. Ya terus niki kula waca donga sinten. Dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar itu pas mulang kok. Ini sering kula waca. Kan yang malam nopo. Slawi, saniki malam nopo. Malam juga malam selalu. Sampai boleh ganjil tok wadimu males. Dari Imam Syafi'i itu Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing ganjil. Ya sing paling bisa diharapkan lagi itu libur. Jadi 10 terakhir ditaksis ganjil. Terus ganjil sing napa? Mungkin kita ini buatan sami mungkin, tapi kalau ini mau tentang Quran, tentang tawassul. Ini kalau keterangan dari ini. Ini kita ngehiap ngeten. Ya jadi sampean jauh terprovokasi, nah ono wong muni hadisnya ikhya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara Yunani saja sama orang yang ngiritik itu. Apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal. Ya pas ya itu. Oke, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampean amin tengah timon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon. Mau waca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayyakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Cara sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhik. Jadi mintanya ini as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya. Wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika, wa ruhik, wa fitorati Musa, wa Injil Isa, wa Zaburi Dawud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bikulli wahyin awhaitahu, wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain, wa bikulli wahyin awhaitahu, aw qada'in qadaitahu, aw sa'ilin a'taitahu, aw ghaniyan afqartahu, aw faqiran aghnaitahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangannya supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe roja. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin haditahu was'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka bismikal ladzi basas tabi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarra. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alas samawati fastaqallat. Was'aluka bismillahil ladzi wada'tahu 'alal jibali farasat. Was'aluka bismikal ladzi istaqalla bi arsyuk.
Wa as'aluka bismika tuhri tahiril ahadis somad. Niki saat terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku. Kula donga sedanten antar zukoni niki kalau kita sebagai imam digentina antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waca Arab ini, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sami wa basar. Mana nak iso hafal Quran itu katanya. Paribasane ngelilir itu wis iso. Jadi kemana pulau keturun dibuka Mustafa mulang Jalalain ya iso. Oh, coba golek kamus ngalor gitu sih. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saya orang dadi darah dagingnya wis dadi go fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar juga syaratnya hafal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wasam'i wa basar. Terus watas takmila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas takmila bi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas takmila bi jasadi. Jadi ini nopo mulai jazano jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap setengah 4 kalau musim Ramadan. Kalau nak maca nggak tahu tenanan. Perkara ini kalau yakin Allah menyembadani. Pokoknya tenanan ikhlasnya mawon betul misal. Nggak tenanan dungane itu boleh yakin. Nak tenanan Allah ora nyembadani. Ini berarti nyifati Allah itu elek ngomong. Nak aku ora tenanan Allah ora nyembadani. Berarti Allah ora pati apik. Ngenteni wong tenang. Ora usah ngomong ndonga. Wes biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat yang mboten nggih dengan tetep apian terus donga tawarai. Jadi sampai pangeran sing manja sing happy itu kok ribet. Ya Allah, biasanya jenengan apian pas kula pas mboten pas. Biasanya nggih. Ya, kula yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat setelah kiamat. Mun ya dadi ini wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin.